Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Fajar Maulana di video pertemuan 6. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan cara menghitungnya. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, saya langsung mulai saja. Apa sih PPh pasal 4 ayat 2 itu? PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Berikutnya ada pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu ada koperasi, ada juga penyelenggara kegiatan, ada juga otoritas bursa, dan juga bendaharawan. Nah, lalu ada objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang pertama ini terbagi dalam dua bagian, yaitu 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Nah, ada lagi 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak luar negeri. Nah, ada cara perhitungannya nih. Sini saya akan menjelaskan cara perhitungannya. Bambang menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 80 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun. Berapa besar bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2-nya? Yang pertama, kita hitung bunga depositonya terlebih dahulu. 10% dikali 80 juta dibagi 12 karena setahun ya, sama dengan 800.000. Nah, selanjutnya kita hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya. 20% dikali 800.000 sama dengan 160.000. Mudah ya cara perhitungannya. Yang kedua, transaksi saham di bursa efek. Transaksi saham di bursa efek ini ada yang 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di bursa efek atau bukan saham pendiri. Nah, ada juga yang 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di bursa efek atau saham pendiri. Yang ketiga, bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Nah, ini tuh terbagi dalam 4, yang masing-masing bagiannya bisa kalian lihat sendiri penjelasannya di sini. Nah, itu dia tadi tarif dari masing-masing bagiannya ya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh perhitungannya saja. Di sini ada contoh soal ya. PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasi 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun. Bunga sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hitung besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ini kita hitung lagi bunganya dulu. 6 bagi 12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar. Kenapa 6 bagi 12? Karena ini mulanya itu dari Juni sampai Desember. Juni sampai Desember itu kan 6 bulan ya. Jadi 6 dibagi 12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar. Ini harga obligasinya ya, bukan harga kuponnya, jadi 10 juta. Sama dengan hasilnya itu 8 juta. Nah, kita hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya. 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Jadi PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 1.200.000. Nah, berikutnya ada hadiah. Tarifnya itu 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Contoh perhitungannya itu, misalkan Budi memenangkan kuis di televisi dan ia mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Dan ternyata itu pajaknya ditanggung oleh pemenang.
karena pajak ditanggung oleh pemenang ini, maka hadiah yang Budi dapatkan itu dipotong sebesar 25%. Jadi 100 juta dikali 25% sama dengan 75 juta rupiah. Nah, yang Budi dapatkan ini sebesar 75 juta rupiah. 25 jutanya itu PPh pasal 4 ayat 2. Gampang banget ya. Nah, nomor 5 ini ada sewa tanah dan atau bangunan. Tarifnya 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya itu, Rika menyewa sebuah kontrakan untuk usaha toko rotinya, dan selama setahun ia membayar 100 juta rupiah. Berapa PPh pasal 4 ayat 2 nya? Gampang banget nih, tinggal 100 juta rupiah dikalikan 10% sama dengan 90 juta rupiah, dan PPh pasal 4 ayat 2 nya ini sebesar 10 juta rupiah. Yang keenam ada penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya sebesar 2,5% dari jumlah bruto pengalihan nilai. Yang kedua ada pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Yang ketiganya ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tarifnya itu 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Di sini ada contoh perhitungannya lagi. Ini soalnya. Pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dan Rahmat belum dilakukan penandatanganan AJB, melainkan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli atau PJB. Hitung PPh pasal 4 ayat 2 nya. Caranya gampang banget. Tinggal 800 juta dikali 2,5% sama dengan 20 juta. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 nya itu sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang ketujuh ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Tarifnya 2% dari penghasilan bruto. Yang kedua, jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarifnya 4% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar. Tarifnya 3% dari penghasilan bruto dan 2% dari penghasilan bruto. Yang keempat, jasa perencana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Tarifnya 4% dari penghasilan bruto. Dan yang terakhir, jasa perencanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarifnya 6% dari penghasilan bruto. Di sini ada contoh perhitungannya lagi. Ini soalnya. Yang ke-8, ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Terbagi dalam 2. Yang pertama itu bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan. Tarifnya 0% dari jumlah penghasilan. Yang kedua, bunga simpanan di atas Rp240.000 per bulan. Tarifnya 10% dari jumlah penghasilan. Nah, ada contoh perhitungannya lagi nih. Ini soalnya. Koperasi Sumber Rejeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Bulan Januari 2017 sebesar Rp350.000. Bulan Februari 2017 sebesar Rp200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2 nya? Untuk bulan Januari 2017 nya
10% dikali Rp350.000 sama dengan Rp35.000. Untuk bulan Februari 2017, 0% dikali Rp200.000 sama dengan 0. Kenapa 0%? Karena masih di bawah Rp240.000, belum di atas Rp240.000. Nah, yang terakhir nih, nomor 9, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto atau dari omsetnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share ya. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. See you!